Iya, tentu, saya bersyukur karena akhirnya ada titik terang dari permasalahan ini. Titik terangnya adalah setelah tersangka nanti mungkin kan ada dakwaan dan lain-lain. Jadi bisa segera dibuktikan bersalah atau tidak. Jadi tidak simpang siur, tidak menjadi polemik yang terlalu lama kan gitu. Karena masyarakat ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya karena sudah menyita energi banyak, dan menyita banyak perhatian sehingga masyarakat ingin kepastian dan tentu saja yang paling penting di sini adalah nasib daripada para santri. Para santri itu kan anak bangsa juga yang sedang mencari ilmu. Jadi ingin kepastian hukum, status. Nah, ini sekarang sudah Pak Panji Gumilang sudah menjadi tersangka. Tentu dengan asas praduga tak bersalah ya, artinya nanti proses hukum akan berjalan, tentu nanti ada pengadilan yang akan mengadili bersalah atau tidak bersalah. Tentu eee, tersangka juga punya hak untuk membela diri dengan bukti-bukti yang nanti akan diajukan dan tentu saja pengadilan pun akan mendakwa dengan dakwaan yang sesuai dengan dugaan-dugaan selama ini. Tapi menjadi perhatian buat saya adalah ini bagaimana nih nasib para santrinya. Sepertinya sepengetahuan saya akan diambil alih oleh Kementerian Agama bersama pemerintah Jawa Barat tentunya akan berkolaborasi, bersinergi untuk melakukan, bukan akuisisi ya, tapi lebih ke arah pembinaan ataupun secara keorganisasian ini akan seperti apakan. Teknisnya saya tidak terlalu paham, apakah nanti menjadi milik Pemprov atau apa, karena kan ini aset yayasan. Nah, ini kalau yang tersangka ini kan sebagai kasus penodaan agama ya. Penodaan agama apakah nanti juga ada penyesatan atau tidak, kan itu nanti harus dibuktikan. Menodai agama, apakah juga melakukan penyesatan terhadap para santri? Itu nanti akan ada pendalaman tentunya. Prosesnya akan masih panjang, tapi paling tidak sekarang sudah menjadi tersangka dalam proses penodaan atau penistaan agama. Nanti lanjutannya seperti apa. Juga akan ada susulan lagi setahu saya tentang secara keuangan, yaitu tentang em, mungkin money laundering atau apa pencucian uang atau apa itu kan upcoming ya, sedang berjalan nih prosesnya gitu. Tapi paling tidak selesaikan satu demi satu dulu. Eee, Biarkanlah Pak Panji akan fokus dengan urusan hukumnya, tentu dengan para lawyer-lawyer-nya silakan, tapi tolong diberikan ketenangan kepada para santrinya untuk bisa belajar dengan baik untuk menimba ilmu. Kalau ternyata nanti dari Kementerian Agama melihat ada beberapa kurikulum ataupun materi-materi yang dianggap atau terbukti ada pelencengan hasil dari referensi rekomendasi dari MUI, maka nanti dibenahi. Tapi kalau ternyata tidak ada, ya sudah lanjut saja. Mungkin yang melakukan penodaan adalah salah satu oknumnya, misalnya di sini adalah pimpinannya yaitu Pak Panji melakukan penodaan, ya itu terpisah. Tapi kalau yang sistem pengajarannya ternyata tidak ada masalah, ya berarti bisa lanjut gitu. Terkait pasal ITE bagaimana, Bang? Karena kan memang selain pasal penistaan agama, kena juga ITE gitu. Iya, kalau ITE-nya kan itu tergantung ya, apakah ini pem perbuatan onarnya, ataupun memberikan berita palsunya, atau ada yang dicemarkan. Nah, itu nanti kan dicari tahu lebih dalam. Kalau misalnya kita menyebarkan berita bohong, nah itu bisa menjadi pasal kembali kan itu. Kalau kita melakukan suatu kebohongan, lalu kita sebarkan, itu maka Undang-Undang ITE bisa masuk di situ. Cuman ketika saya dipanggil sebagai saksi adalah kasusnya dugaan penodaan agama. Jadi saya tidak terlalu tahu yang tentang Undang-Undang ITE. Bisa juga penodaan agama itu sekaligus ITE bisa jadi karena disebarluaskan, bisa seperti itu. Tapi saya rasa sekarang mungkin masing-masing bisa lebih cool down ya. Kan ada beberapa teman-teman yang melakukan demo di Al Zaitun pada saat itu, ya saya rasa sekarang bisa lebih cool down karena toh yang didemo itu sekarang sudah ditangani oleh aparat hukum, sudah menjadi tersangka dan malahan ditahan. Banyak yang menjadi tersangka tidak ditahan, tapi untuk saat ini Polri sangat menurut saya profesional dan melihat nuansa hati masyarakat yang memang kita lihat dorongannya tinggi sekali, animo masyarakat untuk meminta supaya dipercepat prosesnya. Karena memang
Kalau memang tidak ada, tidak ada. Kalau ada ya ada, maka cepat gitu. Jadi tidak berlarut-larut. Nah ini kan masukan dari masyarakat kan minta untuk secepatnya diadili, secepatnya ditindak. Nah ini sedang ditindak dan akan segera diadili. Nah itu pantas tidak sih sebetulnya kalau akhirnya Panji diangkat sebagai tersangka nih, menurut Kak Luki sendiri? Menurut saya tentu tim penyidik itu sudah melakukan verifikasi yang sangat detail ya. Diinventarisir satu-satu. Bahkan saya pun ketika ditanyai itu sampai 12 jam. Untuk permasalahan yang mungkin sekitar itu kan untuk yang kasus penodaan aja saya pribadi ditanyai 12 jam untuk 10 lebih pertanyaan, diulang-ulang, diputar balik. Jadi saya rasa ini perasaan saya rasa sudah cukup pantas untuk menjadi tersangka. Dan justru dengan ditersangkakan seperti ini, Pak Panji punya media, punya instrumen untuk membela diri. Kan kalau orang cuma dituduh, kan dia sulit untuk melakukan pembuktian bahwa dia benar atau tidak. Tapi ketika ditersangkakan, maka sudah masuk ke proses peradilan nanti. Jadi kalau memang merasa tidak bersalah, keluarkan semua bukti-buktinya. Dan bisa jadi ternyata nanti pengadilan memutuskan tidak bersalah, maka akan dipulihkan nama baiknya. Itu bisa seperti itu. Maka saya bersyukur, makanya dengan ditersangkakannya Pak Panji Gumilang, maka saya bersyukur karena artinya ada titik terang. Apakah Pak Panji Gumilang ini bersalah atau tidak, nanti pengadilan memutuskan. Kalau tidak bersalah, namanya orang nggak bersalah. Tapi kalau bersalah, maka harus menanggung segala akibat dari kesalahannya itu. Apakah nanti ada pidananya, apakah nanti menjalani atau seperti apa. Jadi sudah pantas untuk ditersangkakan dan ini sudah tepat supaya ada tempat untuk membela diri. Kalau cuma di demo, lalu misalnya diberitakan, kan akhirnya bingung ini orang. Belum mendapatkan peradilan tapi sudah di judgment, sudah dihakimi. Dengan adanya tersangka ini, maka akan ada proses hukum lanjutan. Nanti didakwa, nanti kan dibawa ke kejaksaan atau dilimpahkan ke kejaksaan, lalu didakwa dengan dakwaan-dakwaan, lalu diberi kesempatan untuk membela diri, minta eksepsi, minta lain. Nanti ketika diputuskan bersalah di tingkat pengadilan negeri, nanti dia bisa banding di pengadilan tinggi. Nanti kalau masih nggak puas ke Mahkamah Agung. Jadi artinya justru bersyukur dengan adanya proses hukum ini tidak dihakimi secara brutal, tidak dihakimi secara anarkis, tidak main hakim sendiri, tapi memang menggunakan instrumen negara, yaitu aparatur hukum negara, kepolisian, kejaksaan, dan nanti ada pengadilan. Nah kalau anak dari Panji Gumilang sendiri, Anissa ya, dia bilang kalau misalnya penetapan tersangka atas ayahnya merupakan kemunduran demokrasi. Jadi bagaimana itu menurut Kak Luki sendiri? Menurut saya semua orang bebas berpendapat. Artinya ketika ini ada yang menyatakan ini dikriminalisasi, ini kemunduran demokrasi, itu kan pendapat. Maka tempuhlah secara demokratis pula, tempuhlah secara hukum juga. Jadi ketika ada orang ditersangkakan, maka pihak kepolisian itu mentersangkakan. Tapi kan pihak kepolisian juga memberikan wadah juga untuk melakukan pembelaan. Ditersangkakan, ya nanti ada pembelaannya. Kan kita juga punya lawyer, punya pengacara. Kalau tidak mampu membayar pengacara, maka negara menyediakan. Ada juga lembaga hukum kan, itu LBH, lembaga bantuan hukum dan lain-lain kan. Jadi siapapun yang berpendapat bahwa ini adalah kemunduran demokrasi, ini adalah kriminalisasi, yaitu sekedar pendapat saja, tidak apa-apa, sah-sah saja, semua orang boleh berpendapat apapun, tapi ini realitanya bahwa penetapan tersangka itu tentu saja tidak boleh semena-mena, karena pertaruhannya adalah institusi kepolisian. Ketika menetapkan suatu permasalahan, menetapkan orang sebagai tersangka, maka harus dengan 2 alat bukti lah minimal. Artinya tidak boleh asal baru dengar-dengar menjadi tersangka, tidak boleh, harus ada alat buktinya, harus ada malahan ada juga pendapat ahli apakah ini seperti itu atau tidak gitu. Dan ini pun tidak dinyatakan bersalah saat ini kan belum bersalah, baru tersangka. Anda disangka melakukan dugaan tindakan pidana penistaan agama nih, Anda disangka. Apakah sangkaan kami benar atau salah? Nanti ada pembelaannya dan nanti hakim mendengarkan dan hakim memutuskan benar atau salah. Kalau ternyata tidak puas dengan keputusan hakim pada saat itu, kita punya banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Jadi menurut saya ini prosedural ya. Dan ini bisa terjadi pada siapapun gitu. Dan kalau misalnya memang ada yang merasa tidak puas, itu sebabnya ada namanya tingkat banding dan membela diri seperti itu. Ada juga kalau
Indramayu, forum Indramayu menggugat itu sampai tumpengan karena penetapan tersangka ini. Iya. Kira-kira sebagai warga Indramayu mungkin mereka euforia seperti itu ya, Iya. karena keresahan masyarakat juga dikaitkan dengan keterangan wakil presiden kita Ma'ruf Amin, itu seperti apa? Saya pribadi di Indramayu kan belum lama, baru tahun 2020 lah ke situ kan, sebelum, walaupun saya orang Indramayu tapi kan tidak dibesarkan di sana. Tapi terkait kasus ini sepertinya sudah lama. Jadi sudah lama, sudah menjadi masalah klasik. Nah, ketika masyarakat yang di sekitarnya atau masyarakat Indramayu lah pada khususnya merasa bahwa ini kasus lama berulang-ulang, terus nanti up and down, timbul, tenggelam, muncul, hilang kan gitu. Lalu terakumulasi dan menjadi tereskalasi nih, udah terkumpul terus tereskalasi naik ke atas, yaitu kemarin-kemarin ini yang Shalom Aleichem lah, sholat berjamaah, safnya bercampur, ada seorang pendeta yang ikut sholat Idul Fitri. Itu suatu keresahan masyarakat. Masyarakat resah. Apakah itu suatu pasti kesalahan dan dilakukan oleh Panji Gumilang? Kita tidak tahu kan. Artinya kalau salah atau benar itu nanti pengadilan. Maka dari keresahan itulah masyarakat akhirnya berdemo, melakukan demo. Lalu sekarang ditersangkakan. Artinya sudah ada satu langkah. Mereka merasa bahwa alhamdulillah sudah ada progres dari kasus ini. Progres ini kan sebenarnya baik untuk semuanya. Terutama menurut saya untuk teman-teman di Al Zaitun juga ya, menurut saya untuk siapapun, bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan kalau tidak bersalah, masuk ke ranah peradilan yang disaksikan oleh banyak orang dan terbuka untuk umum ini. Jadi kalau memang ternyata nggak bersalah, fight di situ, bertarunglah di situ. Tapi ketika hal ini tidak masuk ke dalam ranah hukum, maka ini akan menjadi opini publik, lalu menjadi opini A, opini B, terus nanti katanya di framing lah apa atau anti apapun itu. Jadi maksud saya, ini momen yang tepat, sehingga satu hal yang tadinya simpang siur, yang tadinya seperti, mohon maaf, seperti bau kentut gitu loh. Baunya luar biasa tapi nggak kelihatan. Nah sekarang ini masyarakat merasa bahwa, oh ternyata yang kentut ini orangnya A gitu. Jadi ada satu kejelasan. Tapi kan perlu dibuktikan. Jadi maksud saya, ketika masyarakat saat ini tumpengan melakukan syukuran atas ditersangkakannya Pak Panji Gumilang, menurut saya manusiawi, karena selama ini memang mereka merasa resah, tapi tidak ada kejelasan langkah dari institusi terkait. Misalnya ketika diduga ada pelanggaran penodaan agama, itu hanya dugaan. Tapi saat ini kan MUI sudah melakukan fatwa, mengeluarkan fatwa. Lalu fatwa itu ditangkap oleh Mabes Polri bahwa ya, fatwa itulah yang mendasari bahwa Pak Panji Gumilang diduga melakukan penodaan atau penistaan. Nah, itu kan satu hal yang fakta hukum. Itu ada fatwa, ada ketersangkaan, itu adalah satu kenyataan. Nah, masyarakat merasa akhirnya ada langkah konkret dari aparat penegak hukum. Nah, itu mereka syukuran seperti itu. Menurut saya, Menurut MUI memang tepat keputusan ini, tapi lambat. Saya melihat prinsip kehati-hatian dilakukan oleh aparat hukum negara di sini, kepolisian, bahwa tidak boleh gerasa gerusu. Begini, kalau misalnya umpama ini terjadi pada saya, sebagian orang tiba-tiba menuduh saya, menduga saya melakukan suatu perbuatan, lalu karena mendengar itu langsung ditetapkan tersangka. Saya rasa bisa saja saya tidak bersalah kan itu. Maka pihak kepolisian tuh nggak mau cepat-cepat mentersangkakan orang yang sebenarnya tidak terbukti, tidak ada bukti-buktinya kan itu. Saat ini kan ditersangkakan kan karena memang ada buktinya. Kalau nggak boleh dong kita mentersangkakan orang berdasarkan katanya kan nggak boleh. Nah, jadi menurut saya tidak apa-apa, alon-alon asal kelakon. Kelakonnya ini yang bagus, jadi pelan-pelan asal terlakukan gitu. Daripada gerasa gerusu, ujung-ujungnya malahan salah tangkap, salah mentersangkakan orang, itu berbahaya. Apalagi kalau ini kan pimpinan pondok pesantren. Pimpinan pondok pesantren itu kan berarti kan membawahi pesantren yang notabene itu termasuk pesantren terbesar di Indonesia. Asetnya banyak, muridnya banyak. Kalau ternyata asal-asalan atau ternyata terlalu gegabah, malahan nanti hasilnya buruk. Jadi tidak apa-apa. Lebih baik lamban tapi terlaksana. Dan saya rasa sebenarnya ini ya, kalau dilihat dari pelaporan tidak terlalu lama. Kalau dilihat dari pelaporan. Tapi kalau dilihat dari
rumornya dari rame-rame ini memang udah bertahun-tahun. Tapi kan tidak ada benar-benar melapor. Ketika saya ceritakan bahwa banyak masyarakat yang cerita pada saya, melapor kepada saya tentang adanya dugaan penistaan agama atau penyelewengan di Al Zaitun. Saya tanyakan kepada masyarakat, mau nggak melapor? Mereka pada nggak mau. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada yang mau melapor. Dan saya bukan tempat untuk menerima laporan, tapi saya bisa membawa masyarakat untuk lapor bersama ke kepolisian, minimal mendapatkan rekomendasi dari MUI dulu. Nah, pada saat itu masyarakatnya nggak mau lapor. Nah, saat ini kan ternyata ada yang melapor. Benar-benar ada orang yang datang melapor ke Mabes Polri. Sehingga kalau dilihat dari hari pelaporan sampai hari ini ditersangkakan, menurut saya sebenarnya tidak terlalu lama sih. Tapi ya tidak apa-apa lah, itu lama sebentar itu kan tergantung dari sisi mana memandang. Tapi alhamdulillah saat ini sudah ada langkah konkret, ada langkah progres, satu step yang tadinya dipanggil sebagai saksi sekarang dipanggil sudah ditahan sebagai tersangka. Benar salah nanti kita sama-sama lihat di pengadilan. Bisa jadi saya nanti menjadi saksi di pengadilan pun bisa, karena pada saat itu saya hadir di situ juga kan, menyaksikan dan melihat dan juga mengikuti pada saat itu proses yang diduga sebagai proses penistaan atau penodaan agama. Nah, Kak Luki, setelah Panji menjadi tersangka, kemudian kan Kak Luki sempat jadi saksi ya di Mabes Polri. Sejak saksi kemudian Panji ditetapkan sebagai tersangka, ada kontak dengan mungkin pihak bupati sana yang sekarang atau wakil bupati yang sekarang? Iya, saya tidak ada kontak dengan siapapun, termasuk dengan pihak Al Zaitun dan lain-lainnya, dengan Pemda semuanya tidak ada kontak karena itu secara pribadi saya dimintai keterangan sebagai saksi. Jadi terlepas dari lembaga apapun gitu. Jadi ya nggak ada hal gitu yang perlu saya laporkan kepada siapa, ceritakan kepada siapa. Saya rasa saya cukup dari pihak kepolisian manggil saya dan habis saya memberikan kesaksian seperti itu. Nah, untuk mungkin dari penangkapan, maksudnya tersangka Panji ini sendiri, menurut Kak Luki sebagai wakil bupati itu menakutkan tidak sih? Karena diikut libatkan juga Kak, secara tidak langsung gitu. Ya sejauh ini saya pribadi saya alhamdulillah masih aman-aman saja. Toh saya tidak mendorong, tidak membela, saya hanya bersaksi apa yang saya ketahui, apa yang saya lihat dan sebagai kapasitas saya. Jadi saya tidak beropini, tapi saya hanya menceritakan apa yang saya lihat dan saya dengar. Saya berlindung kepada Yang Maha Kuasa sekarang sebaik-baiknya pelindung bahwa ya sudah, apakah ini mengerikan atau tidak? Di sini menurut saya ini adalah peristiwa besar ya, karena orang-orang besar menurut saya. Biar bagaimanapun Pak Panji Gumilang adalah orang pimpinan yang memimpin ribuan orang gitu. Jadi itu patut di apa ya? Kita patut berhati-hati atau patut mawas diri bahwa bisa saja ada orang-orang yang fanatismenya tinggi lalu membabi buta membela gitu. Tapi saya berhusnuzon bahwa kasus ini sedang ditangani dengan proses yang benar. Maka siapapun yang ingin membela, ya belalah dengan jalur yang benar. Fanatisme kepada seseorang boleh, tapi dilihat juga harus objektif. Karena bisa jadi seseorang yang kita agungkan, seseorang yang kita puja-puja juga melakukan kesalahan. Karena itu adalah manusiawi. Manusia itu bisa berbuat salah. Wa nafsi wa sawaha. Gitu. Jadi ada kebaikan, ada keburukan di dalam jiwa kita. Jadi walaupun kita adalah seorang kiai besar, bisa saja kiai itu melakukan kesalahan. Jadi maksud saya buat para pendukungnya ya kita sama-sama saksikan, kita lihat gitu loh. Apakah nanti proses pengadilan ini akan menyatakan bersalah atau tidak. Dan saya tidak mendorong untuk dipenjara atau membela, jangan ya, tidak. Karena kapasitas saya bukan pengikutnya, saya bukan pendukungnya, saya juga bukan musuhnya. Jadi di posisi yang sebagai saksi hanya melihat dan mendengar saja gitu. Tapi kembali lagi, keluarga saya pun sebenarnya sempat khawatir gitu loh. Apakah ini akan berefek kepada saya? Yaitu tadi, saya hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ya sudah, berserah pada yang di atas saja kan gitu. Jika Panji Gumilang dinyatakan bersalah, kalau ancamannya kan sekarang untuk penistaan agama dan ITE itu kalau nggak salah masing-masing ada 10 tahun, ada 5 tahun. Iya. Nah, bagaimana dengan ancaman hukuman selama itu untuk seorang Panji Gumilang dan untuk ponpes Al Zaitunnya menurut kalau itu? Iya, ketika kita pisahkan, ketika seorang Panji Gumilang ini sebagai individu yang melakukan kesalahan,
Kalau pimpinan kan bisa jadi nanti ada wakil pimpinan, akan ada prosedur yang proses pergantiannya, apa bisa direformasi ataupun direstrukturisasi untuk pondok pesantren itu. Tapi seorang yang melakukan tindak pidana yaitu tadi dicomot, dipisahkan sebagai individu yang melakukan tindak pidana tertentu. Hukumannya saya rasa nanti ada beberapa faktor yang akan meringankan atau memberatkan. Dari yang saya tahu, biasanya ketika seorang terdakwa dalam proses persidangan kooperatif, lalu memiliki keterbukaan yang tinggi, kerjasama, berkelakuan baik, dan menyesali, maka itu kan ada namanya putusan yang lebih rendah daripada dakwaan biasanya, dari tuntutan jaksa biasanya, karena menimbang melihat kelakuan perbuatan, tutur kata dan penyesalan oleh terdakwa, maka hakim memutuskan seperti itu. Tapi ada juga yang tidak menyesal, mempersulit. Nah itu bisa menjadi bisa maksimal kan itu. Nah nanti kita lihat ini apakah Pak Panji Gumilang ini mempermudah semua proses penyelidikan, lalu nanti proses tuntutan sampai dakwaan dan peradilan. Kalau semua berjalan dengan baik, bisa jadi nanti putusannya bisa lebih ringan daripada tuntutan maksimal kan itu loh. Tapi sampai saat ini kayaknya kelihatannya Pak Panji sangat-sangat santai nih. Tentu. Senyum-senyum aja kayaknya. Iya. Tentu kan kedewasaan dalam menghadapi permasalahan. Saya rasa Pak Panji Gumilang ini usianya sudah sekitar 78 ya kalau nggak salah, 78 atau 79. Artinya saya belum lahir, beliau itu sudah punya banyak asam garam yang dialami lah gitu. Jadi saya rasa ini adalah bagian dari kehidupan yang harus dijalani oleh Pak Panji dan mungkin dengan keseniorannya kan gitu. Jadi kan tidak harus ditunjukkan dengan ketakutan dan nangis-nangis dan marah-marah. Saya rasa ya senyum dijalani saja. Toh kalau kita bicara ya notabene seorang kiai atau ustadz ataupun pemuka agama bahwa meyakini bahwa ini dunia hanya sementara karena akan ada lagi dunia setelah dunia ini yaitu akhirat. Dan di sana nanti ada yang namanya hukum peradilan yang tidak mungkin bisa meleset gitu. Akan ada hakim yang seadil-adilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pemuka-pemuka agama yang menghadapi masalah hukum di dunia, ya memang seyogyanya nggak boleh panik. Karena apa? Kan bukankah Anda yang mengajarkan bahwa setelah dunia ini ada akhirat? Bukankah Anda yang mengajarkan bahwa setelah peradilan di dunia ini akan ada pengadilan yang lebih adil, yaitu di hari akhir nanti, diadili oleh hakim yang maha adil dan maha benar. Kan gitu. Jadi wajar kalau Pak Panji ini, kalau memang dikatakan bahwa dia adalah seorang pimpinan pondok pesantren, alim ulama, ataupun yang mengerti agama, ya seharusnya ini hanya sekedar bunga-bunga kehidupan saja kan. Seharusnya seperti itu kan gitu.